Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang pada modul Dimensi Mandiri. Kali ini kita akan membahas elemen terakhir dalam dimensi mandiri, yaitu elemen regulasi diri. Tadinya kayak gini, aku mau pakai ide presentasi penggunaan air, tapi sudah dipakai kelompok lain. Gak seru kan kalau sama? Iya, Coba kita pikirkan lagi. kamu bisa gambar kan? Kita buat pamflet dan poster yuk tentang hemat air. Kemampuan menggambarmu lebih bagus dariku. Kamu kesel ya? Bagaimana kalau kita kampanye saja? Kita tempelkan poster hemat air di lorong sekolah, lalu sebarkan brosur di tempat cuci tangan. Oh, kayak gitu. Ide bagus juga itu. Berarti tempat cuci tangan yang di toilet dan kantin ya. Kita menggambar bersama ya. Lalu kita izin ke Pak Guru untuk bisa adakan kampanye hemat air. Wah, senang sekali ya melihat Matias dan Baik. Mereka sudah berhasil mengelola emosinya sehingga tetap fokus mencapai tujuan belajar. Mereka berdua berhasil mengendalikan diri, mengembangkan rencana strategis untuk mencapai targetnya. Juga mempunyai inisiatif untuk bekerja secara mandiri dengan mengesampingkan beberapa kendala seperti perasaan kesal yang dirasakan. Mereka tetap fokus pada tujuannya. Kemampuan mereka ini dinamakan kemampuan regulasi diri. Ibu dan Bapak Guru, setiap harinya murid dihadapkan dengan tugas, kegiatan, dan materi pelajaran yang beragam. Sering kita menemui murid yang senang, antusias, semangat, tertarik, kecewa, marah, sedih, atau takut saat menemui tantangan dalam belajar. Saat menemukan kondisi seperti ini, kita dapat membantu murid untuk memvalidasi perasaannya. Bahwa apapun emosi yang dirasakan, senang atau sedih, itu merupakan bagian dari proses belajar, dan perasaan selalu berganti. Setelah kita memvalidasi identitas perasaannya, kita dapat kembali memotivasi murid untuk kembali pada tujuan dan target belajarnya. Perasaan sedih atau senang harus selalu diregulasi agar tidak berlebihan. Dengan murid mengenal situasi, juga memahami emosi yang dirasakan, murid akan lebih mudah menerima keadaan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh dan percaya diri. Seperti apa ya kompetensi lengkap dari murid yang mempunyai regulasi diri? Secara umum, untuk membantu murid menguatkan kelima sub-elemen ini, kita dapat melibatkan murid secara aktif dalam penentuan targetnya. Kita juga dapat melakukan monitoring dan memberikan dorongan, serta memfasilitasi kebutuhan murid dengan manajemen kelas yang efektif sehingga murid tidak terganggu saat belajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penerapan di setiap jenjang. Wah, Swasti buat apa? Kupu-kupu. Tapi aku ndak suka karena daun satunya kecil. Oh, begitu. Kalau kamu gak suka, kenapa tetap dibuat kupu-kupunya? Karena aku mau buat kupu-kupu. Besok aku mau buat lagi, tapi mau cari daun yang besarnya sama. Kalau perlu bantuan, beritahu ibu ya. Selamat ya Swasti, kamu sudah berhasil membuat kupu-kupu. Keren Swasti. Untuk membantu murid PAUD mencapai kemampuan regulasi diri yang baik, berikanlah ruang kepercayaan yang besar. Kita tidak perlu mendikte setiap geraknya. Sediakanlah alat dan bahan bermain yang aman, kemudian biarkan murid mengeksplorasi dan berkreasi. Mereka bisa kok untuk menetapkan strategi dalam permainannya. Dengan begini, mereka terlatih untuk berinisiatif kerja mandiri. Sesekali, kita dapat memberikan pertanyaan pemantik terkait permainannya. Jika dibutuhkan, kita boleh tawarkan bantuan, tetapi apabila murid tidak mau, maka biarkan mereka mencoba. Terakhir, apresiasilah tindakannya dan berikan umpan balik agar mereka lebih percaya diri dalam pembelajaran selanjutnya. Mari kita bantu murid SD untuk menguatkan regulasi dirinya melalui pembuatan target dalam rentang waktu yang disepakati, misalnya per hari,
per minggu, atau rentang waktu lainnya. Target ini dapat dibuat dalam bentuk diary atau jurnal atau poster. Untuk membantu murid dalam menentukan target belajarnya, kita dapat menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari, supaya murid mendapatkan gambaran besar dan dapat menimbang-nimbang target apa yang ingin dicapai. Misalnya, minggu ini aku ingin bisa menulis sebanyak 2 paragraf. Atau, minggu depan aku ingin bisa disiplin membuang sampah di tong sampah. Lakukan secara teratur dan evaluasilah secara berkala agar murid belajar mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi pencapaian targetnya. Guru dan teman boleh memberikan umpan balik sebagai masukan untuk menyusun dan menyesuaikan strategi selanjutnya. Salah satu cara untuk membantu murid mencapai elemen regulasi diri pada akhir fase D adalah pembuatan target kemajuan seperti yang dilakukan di jenjang SD, tetapi kali ini dalam bentuk jurnal pribadi. Jurnal ini berisikan kolom-kolom yang lebih kompleks seperti target, rentang waktu, minat, kemampuan, tantangan, strategi, hasil evaluasi, dan strategi yang telah dimodifikasi. Jika sudah terbiasa, murid dapat memonitor sendiri kemajuan belajarnya. Pak, saya ada kendala untuk menyelesaikan presentasi di minggu ini. Saya harus jaga ibu saya di rumah sakit, bergantian dengan kakak. Apakah saya boleh mendapatkan perpanjangan waktu sampai ibu saya sembuh, Pak? Jika tidak boleh, apakah saya boleh bertukar waktu presentasi dengan teman saya di minggu depan? Dari kasus di atas, Daya mampu memprediksi konsekuensi emosi dan kendala yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, Daya sadar strateginya harus dimodifikasi agar tujuan belajarnya bisa tercapai. Bahkan, ia memberikan alternatif strategi. Apapun keputusan Pak Guru nanti, Daya sudah berhasil mengkritisi keefektifan dirinya dalam bekerja mandiri. Yang perlu diperhatikan saat guru menghadapi keadaan seperti ini, harap digali kembali alasan dan permintaan murid sehingga kita dapat memberikan respon yang tepat. Murid SMA diharapkan sudah dapat membuat perencanaan strategis terkait konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaannya. Untuk membantu itu, salah satu caranya adalah dengan memberikan ruang eksplorasi yang luas terhadap pilihan jurusan dan ragam profesi di masa depan. Untuk menguatkan, berikanlah juga akses agar murid mengalami dan menghubungkan pengetahuan di sekolah dengan dunia nyata melalui kegiatan temu langsung dengan profesional terkait. Selain itu, kita juga dapat memberikan tantangan agar mereka dapat mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka secara mandiri sebagai pertimbangan untuk memilih karir di masa depan. Kita dapat pantau hasil eksplorasi mereka secara berkala, misalnya setiap sekali dalam triwulan. Mereka dapat mengisi jurnal perkembangan diri seperti yang dilakukan pada jenjang SMP. Terakhir, berikan bimbingan konseling untuk memfasilitasi murid menentukan tujuannya. Demikian Ibu dan Bapak Guru contoh penerapan berjenjang. Alur perkembangan dan capaian perkembangan murid di setiap fase kita dapat lihat secara lebih detail di naskah akademik ya. Ibu dan Bapak Guru, kita sudah mempelajari rangkaian strategi di setiap jenjang untuk menguatkan elemen regulasi diri pada murid. Apapun strategi yang ingin dilakukan, selalu ingat untuk memberikan kepercayaan kepada murid untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Berikan dorongan agar murid yakin dapat menyusun strategi kemajuannya sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Semangat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.